Halo guys, selamat datang di video pick a card reading pertama aku. Nah jadi ini kan reading pertama aku ya. Jadi aku mau minta maaf dulu dari awal kalau misalnya emang ada nanti kata-kata yang gak cocok sama kalian atau yang gak sesuai sama harapan hati kalian. Aku minta maaf dulu. Aku juga baru belajar. Kita juga sambil sama-sama belajar. Kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Nah karena ini yang pertama kali, aku cuma mau coba reading yang simple aja, energy check, energi yang ada di dalam diri kalian saat ini. Pertama kita akan ngelakuin energi overall ini dari Spirit Animal Oracle. Ya lalu akan kita lanjutin pakai tarot. Setelah itu baru kita masuk dari masing-masing aspek, kayak aspek fisik, yaitu kayak hubungan kalian sama orang-orang lain, kayak kebiasaan kalian, kegiatan kalian, hal-hal yang kalian milikin di dunia ini yang bisa kalian sentuh, atau pencapaian-pencapaian kalian, pokoknya intinya kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada aspek mental tuh lebih kayak kalian dan pikiran kalian gitu. Terus kalau yang aspek emosional itu lebih kayak yang gimana energi yang ada di perasaan kalian. Kalau spiritual itu yang terakhir itu spiritual, jadi dia lebih kayak kita kan satu manusia yang ada roh di dalamnya. Roh itu yang bikin kita ada kehidupan kan. Nah, roh ini punya energi sendiri. Ini yang bakalan kita lihat nantinya. Kayak yang kita tahu, jadi energi yang kita pancarin ini itu yang akan berbalik lagi kayak kita, kayak yang di law of attraction, energi yang mirip menarik energi yang mirip, ya semacam itulah. Itu aku jelasin di Instagram, jadi bisa kalian lihat sendiri di Instagram aku, dan jangan lupa di follow. Terus kalau yang belum pernah lihat video pick a card reading kayak gini, basically kalian cuma milih di antara ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian lebih kayak ketarik yang mana, kalian bisa meditasi dulu atau gimana. Pokoknya kalian kosongin pikiran atau perasaan kalian. Jangan lihat yang paling kalian suka, tapi lihat kemana kalian lebih ketarik. Aku gak bisa ngejelasin gimana, nanti kalian bisa ngerasain sendiri. Oke, kita mulai aja ya, daripada lama-lama. Nanti kalau misalnya kalian udah milih, aku sediain timestamp di description box atau di comment box. Kalian bisa langsung ke waktu kartu yang kalian pilih itu. Oke, kita mulai aja ya. See you di pile kalian. Halo pile 1, kita mulai aja ya readingnya. Jadi sebelum mulai aku mau bilang ini general reading. Jadi kalau misalnya nanti ada yang aku omongin yang gak sesuai sama kalian, biarin aja ya. Maksudnya biar lewat aja. Soalnya kan ini yang nonton ini gak cuma kalian, kecuali kalau aku ngelakuin reading ini personal. Nah, kalau ini kan mungkin aja pesannya itu buat orang lain atau gimana gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kalian kayak enggak kok gitu ya, jangan, berarti itu bukan buat kalian, lewatin aja kayak gitu. Ambil apa yang resonate buat kalian aja. Terus sama satu lagi, reading ini timeless ya. Jadi kapanpun kalian nemu reading ini tetap berlaku buat kalian. Oke, kita mulai dari aspek overall ya. Kita dapat Coyote Spirit, Trust in Divine Detours. Nah, jadi dari si Coyote Spirit ini yang aku dapat adalah energinya kita lebih kayak yang gini, kayak kalian tuh punya satu tujuan, kalian yakin sama satu tujuan kalian ini, dan kalian yakin sama step-step yang kalian harus laluin buat sampai ke satu tujuan ini. Nah, karena kalian tahu step-stepnya kayak gini, kalian bikin gimana ya, kayak kalian lebih banyak ngontrol, kasar banget, tapi intinya kalian lebih banyak kayak ngontrol keadaan, gimana caranya biar sesuai sama yang kalian mau itu, dan kalian tuh punya kemampuan buat itu gitu loh. Aku dapat energi kalau orang-orang yang milih pile ini tuh lebih kayak orang-orang yang cerdik gitu loh, orang-orang yang pintar, tahu apa yang bisa dilakuin. Nah, kalian tuh gitu, kayak misalnya gini, kalian tahu kalau misalnya kalian mau sukses, misalnya kalian mau dapat gaji segini, kalian harus punya pekerjaan yang ini gitu. Nah, kalian tuh gimana caranya biar kalian tuh bisa benar-benar bekerja kayak gitu loh. Maksudnya lebih ke bukan saklek sih,
mungkin kalian nggak sadar atau gimana, ini bisa benar-benar bisa dilakuin secara nggak sadar juga, tapi kayak kalian lebih kayak yang mengejar satu hasil dengan satu jalan gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di tarot dulu aja ya. By the way, ini semua kartu-kartunya udah kocokin biar nggak kelamaan di videonya juga. Aku takut memoriku udah keburu full juga. Jadi, aku juga belum lihat sih, tapi kayak kita lihat bareng-bareng aja ya. Kita dapat yang pertama Wheel of Fortune. Yang kedua King of Swords. Terus yang ketiga kita dapat Nine of Swords. Semuanya berdiri tegak. Nah, ini sama kayak yang aku bilang tadi. Kalian tuh tahu, yakin banget sama satu tujuan itu, dan mungkin selama ini kalian berhasil aja dapetin tujuan itu, tapi pada akhirnya tuh akan ngebebanin diri kalian sendiri. Kalian jadi kayak banyak pikiran, kalau aku mau kayak gini berarti aku harus kayak gini. Kalian jadi mikir gimana caranya biar sampai ke sini, biar sampai ke sini. Entah apapun yang kalian lakukan itu, kalian yakin banget sama tujuan kalian, dan itu sebenarnya bagus kalian punya tujuan dan kalian melakukan apapun buat tujuan itu. Nah, tapi dari reading ini yang aku dapat adalah akan lebih enak buat kalian, akan lebih baik dan lebih enak, bukan akan lebih baik sih, baik atau enggaknya ya kalian yang tahu, tapi akan lebih enak buat kalian kalau misalnya kalian ya percaya aja. Misalnya kalian diarahin ke arah lain, berarti universe, berarti alam semesta ya punya jalan aja buat kalian lewat yang itu. Mungkin apa yang kalian tujuan, yang kalian rasa kalian tujuin banget itu, yang kalian fokusin banget itu, mungkin sebenarnya kalau kalian udah sampai ke situ banget, itu bukan yang benar-benar kalian bakalan senengin banget. Mungkin spirit tahu itu, dan spirit mau kalian percaya aja kemanapun mereka ngarahin kalian, kemana mereka ngarahin hidup kalian gitu. Kalau misalnya ada perubahan arah atau apa, berarti itu spirit mau ngasih tahu kalian kalau ini kalian bakalan lebih seneng loh kalau kayak gini, kalian mungkin bakalan lebih seneng kayak gini. Coba kalian buka diri kalian aja sama kemungkinan lain itu, percaya dulu sama divine detours ini, perubahan arah yang alam semesta kasih di hidup kalian gitu. Oke, kita masuk ke aspek-aspek spiritualnya ya. Oh iya, satu yang aku dapat juga dari sini, maksudnya kayak roda kehidupan ini berputar ya. Kita nggak tahu apa yang bakalan kita hadapin ke depannya. Mungkin sekarang kita tahu tujuan kita tuh yang ini, tujuan kita tuh satu, kayak duduk di satu tahta. Nggak literal sih, maksudnya kayak kita punya satu kedudukan, punya satu pekerjaan dengan ini segini gitu. Tapi kita nggak tahu nantinya kalau kita misalnya ngelihat kemungkinan lain, mungkin apa tujuan itu bakalan tetap jadi yang utama buat kita, itu kan kita nggak tahu. Jadi ya gitu, perubahan itu wajar dan natural, jadi nggak apa-apa. Kalian nggak pelin-pelan dengan karena kalian mau berubah tujuan itu. Jadi tenang aja, percaya sama yang alam semesta kasih buat kalian. Sekarang kita masuk ke aspek fisiknya. Jadi aku pakai 2 kartu. Ini satu kayak fokus energi fisik kalian itu ada di mana. Yang satu lagi ini kayak keterangan lebih lanjut, entah dia bisa kalian nempel sama energinya, atau bisa juga kayak ada kata-kata yang cocok buat kalian aja. Tuh. Yang pertama kita dapat lake atau stillness. Lalu kita dapat new moon in Aries, it's time to take action. Yang aku dapat dari sini adalah kalian tuh lebih banyak kayak ngerasa kalian tuh belum ngelakuin apa-apa, kayak ini danau yang ada di sini, airnya tenang banget, kayak nggak ngehasilin apa-apa, bahkan riak-riak nggak ada, kayak seakan-akan itu yang kalian lakuin, dan kalian ada dorongan, kayak energinya Aries tuh lebih kayak yang kayak do it gitu loh. Maksudnya kayak lakuin itu, bukan tanpa banyak berpikir sih, cuman lebih ngedahuluin ngelakuin dibandingin berpikir gitu loh. Nah, pada akhirnya situasi kayak gitu malah bikin kalian kayak gini. Mungkin kalian kurang tidur atau gimana, itu energi yang ada di fisik kalian yang aku rasain.
sebenarnya nggak apa-apa buat kayak diem dulu aja atau apa, ikutin si Wheel of Fortune ini, roda kehidupan ya. Sebenarnya ini typo sih, tapi ya udahlah, kita biarin aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ikut roda kehidupan aja. Kalau misalnya sekarang emang waktunya kalian buat diem, ya berarti emang itu waktunya buat kalian diem. Kalau itu waktunya kalian buat take action, kalau misalnya kalian ngerasa harus take action, ya itu berarti waktunya untuk take action. Tapi jangan pernah ngelakuin itu atas dasar rasa takut, kayak takut nggak mencapai tujuan kalian, takut nggak berhasil atau apa gitu. Kalian ngelakuin itu dari dalam hati kalian sendiri gitu. Atau aku dapat satu, atau kalian bisa coba diem diem aja gitu. Dan kalian lebih, kalau sekarang kan kalian lebih kayak banyak take action sana sini, jadi banyak pikiran, gue harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu, harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu. Coba kalian diem, kayak si danau ini, coba kalian diem, meditasi, lihat di dalam hati kalian, bukan lihat di dalam badan kalian, rasain badan kalian tuh maunya apa. Itu bisa dilakuin. Badan kita tuh punya energinya sendiri ya sebenarnya, dibandingin kayak pikiran kita. Jadi itu yang kayak tadi aku sebutin di openingnya, satu diri kita itu punya 4 unsur itu. Sebenarnya nggak cuma 4 unsur sih, tapi secara garis besar kita punya 4 unsur itu di dalam kehidupan, di dalam diri kita. Badan kita tuh punya energi sendiri, spirit kita punya energi sendiri, pikiran kita punya energi sendiri. Nah kalian tuh lebih banyak kayak pikirannya itu. Mungkin kalian kurang dengerin badan kalian, dan badan kalian minta buat didengerin saat ini. Dengan cara yaitu diem dulu dengerin badan kalian ngomong apa. Tuh. Terus sekarang yang aspek mentalnya kita dapat spring equinox atau rebirth. Dengan rebirth atau terlahir kembali. Lalu kita dapat juga bring love into the situation, bawa cinta ke dalam situasi ini dengan new moon in Aquarius. Ini sama yang kayak tadi aku bilang, apapun yang kalian lakuin itu, coba kalian lakuin, dengerin hati kalian. Blank. coba kalian lakuin secara dengan dengerin hati kalian juga, jangan cuman dengan plan kalian yang harus ini. Coba kalian diem dulu, dengerin hati kalian itu mau apa. Pikiran kalian itu udah terlalu penuh, butuh yang namanya kayak dilahirkan kembali gitu, butuh diprogram kembali. Mungkin yang sekarang kalian jalanin ini, yang sekarang ada di pikiran kalian emang udah gak sesuai sama kehidupan kalian lagi aja. Jadi kalian bisa lihat lebih dalam lagi ke dalam hati kalian. Mungkin hati kalian gak sesuai sama pikiran kalian, nanti kalian bisa lebih nyesuaiin yang lebih cocok sama kalian tuh yang mana, yang kayak gimana. Tapi yang paling penting adalah di dalam semua hal yang kalian lakuin, jangan lakuin itu berdasarkan rasa takut, tapi bawa juga cinta di dalam apapun yang kalian lakuin itu. Jadi kan gini ya, apapun yang ada di dunia ini kan terdiri dari energi. Nah energi itu yang kita sebut bisa, enggak juga sih. Jadi kita itu tersusun ini, gitulah. Jadi intinya cinta itu natural di dalam diri kita. Kita itu tersusun dari cinta kalau kita mau lihat lebih dalam. Nah coba kita lihat lebih dalam itu, dan mungkin kalian bisa lebih di musim semi buat pikiran kalian itu bisa muncul dengan sendirinya ya gitu, memulai yang baru kembali. Terus sekarang yang untuk aspek emosionalnya yang lebih ke perasaan kalian, kita dapat fog atau veiled, fog dengan veiled. Fog itu kabut, veiled itu kayak tertutupi, kayak terbungkus, tertutupi gitu lah. Terus kita dapat juga full moon and Cancer, a personal issue reaches resolution. Nah dengan fog ini nih yang tadi aku bilang yang fog ini yang tadi aku bilang, mungkin kalian terlalu banyak kayak pikiran-pikiran yang kita harus ini, kita harus itu, kita harus ini, kita harus itu, kita jadi nutupin kayak apa yang kita rasain itu jadi ketutupin sendiri sama kabut-kabut yang kalian ciptain sendiri pakai pikiran kalian itu. Dan itu nggak salah sebenarnya, kita manusia, kita dididik buat itu seumur hidup. Tapi coba kibakin sedikit-sedikit kabut itu, kasih
rasa sayang dikit-dikit buat diri kalian. Caranya gimana? Ini, diem dulu, dengerin dulu. Kayak rasa sayang itu ditumbuhinnya gimana? Kan pasti awalnya kayak dengerin dulu kayak perasaan kita mau ngomong apa sih ke kita gitu loh. Nah, ini juga kita dapat full moon in Cancer. Cancer itu energinya lebih kayak yang penuh kasih sayang, penuh intuisi, bisa ngelihat apa yang nggak bisa kita lihat pakai five senses kita, yang cuman bisa kita rasain aja energinya. Coba kalian lakukan itu. Susah sih, maksudnya emang ada prosesnya juga. Meditasi pun nggak akan bisa kalian yang misalnya kalian nggak terbiasa meditasi terus tiba-tiba meditasi terus langsung kena efeknya gitu, nggak juga. Ada prosesnya, misalnya kayak sebulan. Setiap orang beda-beda ya jangka waktunya, jadi misalnya kayak ya ikutin aja prosesnya gimana, ikutin aja wheel of fortune kalian itu gimana gitu. Nanti emosi kalian ya akan terbuka sendiri pelan-pelan, si kabut ini akan terbuka sendiri pelan-pelan, dan itu akan terkesan effortless pada akhirnya. Oke, sekarang kita mulai ke yang spiritualnya. Kita dapat dream time dengan creation, waktunya bermimpi dan kreasi. Terus kita juga dapat full moon in Gemini, the answers you need are coming. Nah, kalau yang aku rasain adalah si spirit kalian, roh yang ada di dalam diri kalian, roh kalian, jiwa kalian, ya apapun kalian nyebutnya itu, sekarang kayak lebih pengen, energinya tuh kayak pengen menuangkan apa yang ada di dalamnya gitu loh. Mungkin karena kabut ini si jiwa kalian si jiwa kalian itu juga ini ikut terkabuti gitu. Nah, sekarang energinya yang pengen dilakuin adalah ini gitu loh, berkreasi. Apapun yang itu, kreasi itu kan ada banyak ya, seni itu ada banyak. Mungkin kalau kalian ada dorongan, coba di dalam meditasi itu mungkin nanti kalian nemuin dorongan untuk kayak melakukan sesuatu yang baru, kayak sesimpel kayak bikin list habit yang baru, kayak bikin daftar kebiasaan yang baru. Itu aja tuh udah masuk creation ini sebenarnya, karena kalian menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, si jiwa kalian itu lagi menginginkan untuk bikin sesuatu yang baru di dalam hidup kalian gitu, entah apapun itu formnya. Kalau misalnya kalian ada keinginan untuk melakukan itu, seenggaknya gambar-gambar, doodle simple, atau nulis apapun, nggak usah yang sampai puitis banget atau gimana, tapi nulis apa yang ada di dalam hati kalian sendiri, itu pun juga udah cukup mungkin untuk memuaskan jiwa kalian perlahan-lahan, sampai akhirnya kalian tuh udah nggak mempertanyakan apa-apa lagi, kayak nggak mempertanyakan nanti kalau misalnya mau sampai ke titik ini harus gimana, kalau mau sampai ke titik ini harus gimana. Enggak, itu semua akan berjalan dengan natural. Semua jawaban itu kalian nggak perlu mikirin lagi, nggak perlu nggak perlu ngerasa frustasi kalau kalian lagi mau tidur atau apa. Itu semua akan datang sendiri secara natural gitu. Sekarang kita lihat buat terakhir, ada pesan dari Archangel mungkin untuk kita. Kita dapat healthy lifestyle, gaya hidup sehat, dengan eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optional health. Makan dengan pola makan yang sehat, tidur dengan cukup, dan exercise dan olahraga workout lah, itulah yang biasa kita sebut workout, itu olahraga secara reguler untuk kesehatan kalian yang optimal. Nah, ini yang tadi aku bilang, mungkin si jiwa kalian itu lebih pengen yaitu bikin pola kehidupan baru yang mungkin akan lebih sehat nantinya. Kalau kalian sekarang ngerasa si pola hidup yang kalian lagi jalanin ini tuh yang paling benar buat kalian, tapi coba kalian keluar dari sudut pandang itu,
kalian lihat sudut pandang lain. Mungkin kalau misalnya itu nanti kalian nemu sendiri yang paling sehat buat kalian itu gimana. Nyoba-nyoba tuh nggak ada salahnya. Kayak misalnya kalian mau coba nih diet tuh nggak harus kayak ngurangin berat badan atau gimana ya, cuman kayak ngurangin makan nasi atau mulai makan lebih banyak makanan hijau. Itu aku nggak tahu gimana, itu tergantung tubuh kalian juga. Setiap tubuh manusia punya kebutuhan yang beda-beda, jadi kalian sesuaiin sendiri sama tubuh kalian. Kalian lebih ngerasa resonate kemana, lebih nyaman apa yang kalian makan itu, lebih nyaman tidur berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa. maaf atau kayak kalian lebih nyaman olahraga pagi-pagi atau sore-sore atau malah kayak cuma 5 menit sehari. Itu tubuh kalian sendiri yang tahu. Makanya kalian lebih in touch aja sama tubuh kalian, sama jiwa kalian, sama mental, sama perasaan kalian. Itu aja dari aku. Maaf kalau misalnya kurang jelas atau gimana. Kalau misalnya sesuai sama kalian, bisa tolong di like, subscribe, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh. Oh ya, dan jangan lupa juga ya follow Instagram aku di @dreamerstarot. Nanti aku kasih linknya di description box. Di situ aku biasanya kayak nulis artikel-artikel, bukan artikel sih, kayak ya itulah, kalian bisa lihat sendiri. Dan ada pick a card yang brief yang singkat-singkat. Oke, gitu aja ya. Terima kasih udah dengerin sampai sini. See you in the next video. Dadah. Halo PL2. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau ngingetin dulu ya, kalau ini tuh general reading. Jadi kalau misalnya nanti ada apa yang aku bilang gak sesuai sama kalian, tinggalin aja itu. Jadi ini kan yang dengerin ini juga pasti bukan cuman kalian, kecuali kalau aku ngelakuin reading ini personal. Nah itu baru step per stepnya ya emang buat kalian. Tapi kalau ini kan bisa aja pesan itu buat orang lain atau gimana. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, kalian lewatin aja, kayak anggap itu nggak ada. Anggap aja oh berarti ini buat orang lain. Kalian tahu yang mana yang cocok atau nggak buat kalian. Yang cocok kalian ambil, yang enggak ya udah biarin aja gitu ya. Terus sama ini timeless reading. Jadi kapanpun kalian nemu reading ini bakalan tetap berlaku buat kalian. Soalnya kan yang main energinya, bukan waktunya. Aku nggak netapin waktunya kayak ini buat bulan Agustus 2021, enggak. Tapi kapanpun kalian nemu ini, berarti emang energi kalian narik energi dari reading aku ini gitu. Oke, kita mulai dulu ya dari energi overall ya. Pakai Spirit Animal Oracle card. Kita dapat Turkey Spirit atau kalkun. Berikan dengan rasa syukur dan terima kasih. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah kayak energi si kalkun itu sendiri. Jadi kita kan tahu ya, kalkun itu dagingnya lebih melimpah daripada ayam yang biasa kita makan di kehidupan sehari-hari. Kayak kalau di negara-negara barat gitu, atau di negara-negara lain itu biasa ada acara yang namanya Thanksgiving. Itu acara dimana kita kumpul-kumpul sama keluarga, kita makan bersama, bagi-bagi si satu kalkun ini bersama-sama. Kenapa pakai kalkun? Itu tadi karena dagingnya itu lebih besar. Dan acara itu kayak festif, terus ya senang-senang berbagi cerita, berbagi makanan, berbagi waktu, kayak gitu-gitu. Nah sekarang yang energi yang ada di dalam diri kalian pun juga kayak gitu, kayak lagi festif, kayak lagi melimpah di sini. Bukan cuman kayak soal material gitu ya, bukan soal melimpah uang atau gimana, cuman energi yang aku dapat dari kalian juga kayak dari segi manapun yang kalian rasain pun juga kalian tuh melimpah, dan kalian tuh senang berbagi-bagi itu gitu. Kalian senang waktu kalian berbagi, kalian senang waktu waktu orang-orang lain itu dapat sesuatu dari diri kalian. Dan melimpah ini tuh bukan cuman soal kalian emang punya banyak hal gitu ya, tapi kan kita tahu rasa melimpah itu datang dari gimana mindset kita ngelihat apa yang kita punya dibandingin seberapa banyak yang kita punya, ya kan? Nah, kalian tuh lebih banyak itu, kayak rasa syukur kalian tuh juga melimpah karena itu. Karena rasa syukur kalian melimpah, itu yang bikin kalian kayak seakan-akan kalian berkelimpahan. Orang-orang pun ngelihat kalian kayak berkelimpahan.
Padahal mungkin yang kalian punya nggak seberapa banyak yang orang-orang punya juga, tapi dengan kalian berbagi, dengan kalian senang menghabiskan waktu sama teman-teman kalian atau sama keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayang gitu, orang-orang tuh ngelihat kalian kayak kalian tuh punya segalanya. Tuh seneng banget ya. Terus untuk kartu lain, kita sekarang pakai tarot untuk tahu energi overall juga. By the way, ini udah aku kocokin di awal biar nggak lama-lama juga ya di videonya. Sama aku takut memoriku udah keburu full aja sih. Sesimpel itu. Ini baru pertama kali reading, bahkan aku masih ngerekam pakai kamera HP. Oke, sekarang kita mulai aja. Yang pertama kita dapat Three of Wands reverse. Terus dapat The Emperor upright sama Six of Pentacles upright. Ini sama kayak yang aku bilang tadi dari si Turkey Spirit ini. Kalian tuh ngerasa kayak kalian tuh udah punya tahta sendiri. Kalian ngerasa kalian udah banyak berusaha di awal, dan sekarang kalian kayak lagi menghargai hasil yang kalian usahain itu dari awal. Kayak misalnya mungkin kalian baru kayak dapat gaji pertama atau apa, tapi kalian udah benar-benar bersyukur banget sama itu. Kayak misalnya kalian naik jabatan, walaupun itu belum yang tinggi-tinggi banget mungkin, tapi itu rasa syukur kalian itu yang bikin itu jadi tinggi banget. Jadi kayak si Emperor ini kayak seakan-akan kalian tuh punya tahta sendiri, kalian punya kedudukan sendiri, dan kalian senang membagi-bagikan itu. Nih kayak gini, kalian senang membagi-bagikan itu, dan misalnya pun kalian bagikan itu nggak jadi kekurangan buat kalian gitu loh. Maksudnya dengan kalian ngasih itu ke orang, yang kalian punya pun itu bukannya kalian ngerasa jadi berkurang, tapi kalian malah ngerasa lebih lagi, karena rasa syukur untuk berbagi sama orang itu pun nambah gitu loh buat kalian. Dan dari sini juga yang aku rasain adalah kalian tuh lebih banyak, rasa syukur itu juga didukung karena kalian lebih banyak mensyukuri apa yang kalian punya saat ini. Jadi kalian nggak ngeliat ke masa depan kayak nanti kalau misalnya aku ngelakuin ini atau aku lebih bersyukur sini, nanti kedepannya mungkin aku nggak bakalan segini melimpahnya lagi, nggak. Tapi kalian lebih senang menikmati saat ini, dan itu bagus banget. Kalian benar-benar menghargai saat ini, ya gitulah intinya. Dan itu bagus banget, itu bikin kalian tambah kaya banget, karena justru sesuatu yang kita nggak bisa dapat balik itu waktu saat ini. Jadi kalau kalian udah benar-benar menghargai waktu saat ini sebisa kalian, gak ada lagi yang bisa kalian kehilangan gitu loh. Oke, kita lanjut aja ke masing-masing aspek ya. Kita mulai dari aspek fisik. Pertama, ini ada satu kartu yang dimana energi kalian, misalnya energi fisik kalian tuh fokusnya di sini. Terus ini ada kayak keterangan tambahan, ini bisa jadi kayak ada nasehat-nasehat mungkin, atau tambahan energi dari si bulan yang ada di kartu ini. Itu. Jadi kita untuk fisik kita dapat river, sungai dengan movement. Terus ada south node dengan don't let your past hold you back. Nah, jadi dari river ini, dari kartu sungai ini, kayak yang tadi itu, kalian lebih milih buat nikmatin saat ini. Setiap titik yang kalian, kayak sungai kan ngalir gitu, ngikutin kemana daratannya itu, ngarahin mereka itu kan, ngarahin si airnya itu. Nah, kalian tuh lebih energi kalian tuh lebih fokus buat kayak nikmatin saat ini, momen yang ada di hidup kita tuh kayak gini. Terus yang misalnya kalian udah ikut lagi sama arus, terus ini ada satu momen lagi, sekarang momen di hidup kita kayak gini, yang aku bisa lihat kayak gini, yang aku bisa dengar ini. Kalian benar-benar lagi mensyukurin itu banget, setiap gerakan yang kalian lakuin itu, setiap titik dimana kalian ada itu, dan itu bagus banget. Dan kalian gak akan kehilangan apapun dengan adanya mindset kayak gini. Terus dari sini juga kita tahu ininya don't let your past hold you back. Tapi yang aku rasain tuh kalian benar-benar kayak nggak ngebiarin masa lalu kalian ini buat ngehalangin kalian buat terus maju gitu, ngikutin arusnya. Kalian benar-benar ngehargain saat ini, dan udah saat ini aja. Buat masa depannya nanti
kita tahu pas kita udah di titik itu. Pokoknya yang penting buat kita itu saat ini aja. Keren banget. Ini tujuan aku selama ini sih. Terus buat mental kita dapat lotus flower dengan unfoldment. Ada juga full moon in Cancer, a personal issue reaches resolution. Satu masalah pribadi mencapai penyelesaian. Nah, ini mungkin emang ada hal-hal yang gimana kan kita nggak bisa benar-benar 100% present dalam hidup kita ya. Mungkin emang ada hal-hal yang kalian nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang kalian nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang kalian sebenarnya pengen tahu juga gitu, misalnya kayak di masa depan atau di sekarang. Mungkin ada hal-hal yang kalian nggak tahu dan kalian pengen tahu gitu. Nah, dari si full moon in Cancer ini yang aku dapetin adalah energi Cancer kan lebih kayak penyayang, lebih kayak ya kalian gini ya terima aja kalian gini, terus lebih kayak intuition. Mungkin satu saran adalah, ini mungkin nggak berlaku buat semua orang, cuman satu saran adalah mungkin kalian lebih bisa rely on bergantung sama intuisi kalian dibandingin sama pikiran-pikiran kalian. Dan apapun yang kalian pikirin saat ini, apapun yang kalian rasa kalian belum nemu jawabannya, mungkin akan terbuka sendiri kalau misalnya kalian pelan-pelan ngikutin intuisi kalian. Jadi nggak yang lama-lama dipikirin, karena percuma kalau misalnya kita mikir sesuatu lama-lama, kita mungkin juga emang tetap nggak bakal dapat jawabannya aja gitu kalau emang belum waktunya itu buat terbuka. Jadi ya rely on intuition kalian aja, dan kayak si river tadi, tunggu aja waktunya buat itu unfold sendiri. Mungkin sekarang kita belum waktunya untuk tahu, tapi nanti di titik lain di sungai itu mungkin kita tahu gitu. Terus untuk aspek emosionalnya kita dapat full moon dengan completion. Full moon itu bulan penuh ya, bulan purnama dengan completion atau end of the cycle, apa sih itu namanya ya, full lah intinya. Pokoknya bulan itu kan ada siklusnya nih kayak gini. Bulan itu kan ada siklusnya ya, dari awalnya dia tuh nggak kelihatan. Dari awalnya dia tuh new moon, si bulan itu belum kelihatan sama sekali. Itu tempat waktu di mana orang-orang netapin intensi untuk sebulan berikutnya sampai diraup intensi itu waktu full moon. Jadi di sini misalnya orang-orang itu nanam bibit tanaman gitu. Ini misalnya terus habis itu dalam perjalanan ini orang itu kan pasti kayak ngerawat tanamannya sampai dia tumbuh. Ini bikin kayak misalnya dia ngerawat padi gitu, sampai ini waktunya padi itu dituai buat dia jadiin nasi atau apa gitu, buat akhirnya dipakai di kemudian hari. Nah, full moon itu tempat dimana kalian meraup apa yang udah kalian tanam selama dari new moon sampai full moon ini. Jadi apa yang kalian rasain di emosional kalian itu lebih kayak ke itu yang tadi aku bilang. Mungkin kalian emang udah ngusahain sesuatu dari kapan, pokoknya intinya sekarang itu secara emosional kalian tuh udah mendapatkan hasil apa yang kalian usahakan selama ini. Dan itu juga yang mungkin ngerasa kalian puas dari kalian berbagi apa segala macam. Terus kita dapat full moon in Leo. Don't let pride get in your way. Jangan biarin pride, rasa bangga buat ada di jalan kalian. Nah, yang aku rasain dari sini adalah kalian tuh bahkan nggak ngerasa bangga sih. Kalian berbagi atau kalian melakukan sesuatu tuh bukan karena biar kalian mendapat rasa bangga karena kalian sebagai orang yang dermawan apa segala macam, enggak, tapi kalian ngelakuin ini ya buat diri kalian sendiri, buat kepuasan emosional kalian gitu loh, karena kalian ngerasa puas, kalian ngerasa meraup sesuatu dari berbagi itu. Jadi itu juga yang bikin rasa syukur kalian makin tinggi. Nah, terus ini dari yang aspek spiritualnya kita dapat lightning dengan power atau kekuatan, kilat dengan kekuatan. Terus untuk monologinya kita dapat new moon in Cancer. You and your loved ones are safe. Kalian dan orang-orang yang kalian sayangi aman.
Nah, kalian tuh ngerasa dengan adanya kecukupan kalian ini secara spiritual, secara di dalam dalam tubuh kalian. Nah loh, di dalam tubuh kalian tuh ngerasa aman aja gitu. Aman aja buat hidup, aman aja buat berbagi. Iya, intinya gitulah. Kayak kalian merasa lagi di titik aman, dan kalian tuh ngerasa kalian punya power atas hidup kalian sendiri gitu, karena kalian udah di titik kalian emperor itu, kalian udah di titik kalian si kalkun ini, daging kalkun ini, kalian udah melimpah, dan kalian tuh punya power atas hidup kalian sendiri, dan kalian bisa memastikan kalau kalian dan hidup orang-orang yang kalian sayang itu akan terus aman karena kemelimpahan kalian sendiri itu. Terus di sini ada juga nasihat dari Archangel yang bisa mungkin kita pertimbangin atau gimana. Lihat aja apa yang resonate dari diri kalian. Kita dapat dari Archangel Chamuel. Career transition, your life purpose is triggering a blessed career change. Nah, jadi mungkin karena banyaknya energi berbagi itu dari diri kalian itu, mungkin suatu saat kalau misalnya kalian udah di satu titik di sungai ini, mungkin kalian bisa muncul keinginan untuk berganti karir ini yang lebih mendukung yang lebih mendukung kepuasan spiritual dan emosional kalian ini untuk berbagi. Mungkin dengan rasa senang kalian untuk berbagi ini nimbulin keinginan untuk ya hidup untuk berbagi aja gitu, maksudnya kayak mungkin karir kalian pada akhirnya diarahkan ke tempat dimana kalian bisa melakukan melakukan sesuatu yang kayak misalnya contohnya berbagi ini yang lebih bisa memuaskan si kebutuhan emosional dan spiritual kalian ini. Coba aja diikutin gitu. Aduh, maaf banget ya ini nggak jelas, tapi ya, intinya itu ikutin aja. Mungkin karena rasa syukur itu kalian bisa dapetin hidup yang lebih bahagia dengan karir yang lebih cocok buat kalian. Gitu aja sih. Oke, segitu aja deh yang bisa aku bilang. Kalau misalnya kurang jelas atau gimana, gambarnya kurang bagus, aku minta maaf dulu. Dan kalau emang sesuai dan kalian ngerasa cocok sama ini, bisa di like, subscribe, di komen, atau di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh juga buat denger kayak gini-ginian, buat denger panduan atau apa. Oke, segitu aja dari aku. Makasih banget udah nonton. See you on the next video. Bye-bye. Oh, by the way, sebelum pindah, ini kan ada angka 61 ya. Tadi pas aku mau matiin videonya, timernya pas 1616. Jadi mungkin angka itu ada maknanya buat kalian, bisa kalian cari-cari sendiri. Angel number 1616 misalnya gitu di Google. Nanti kalian nemu yang paling cocok buat kalian sendiri. Oke. Thank you sekali lagi buat udah dengerin sampai sekarang. Bye-bye. Halo file 3. Sebelum mulai ke readingnya, aku mau ingetin dulu ya. Jadi ini kan general reading, jadi pembacaan umum. Jadi kalau misalnya ada nanti yang aku bilang kalian ngerasa nggak cocok atau itu bukan buat kalian, ya udah biarin lalu aja. Soalnya kan ini juga yang denger ini kan belum tentu juga cuman kalian, kecuali kalau aku ngelakuin kayak personal reading untuk kalian. Nah kalau itu baru kayak step per step, itu semuanya buat kalian. Tapi kalau ini mungkin aja kayak pesan itu buat orang lain atau gimana. Jadi kalau yang kalian rasa nggak cocok, biarin lalu aja. Kalian ambil apa yang cocok buat kalian, apa yang kalian rasa tek gitu, apa yang kalian ngerasa kayak oh ini aku gitu. Nah, terus sama yang kedua adalah ini timeless reading. Jadi kapanpun kalian nemu video ini, walaupun itu nggak langsung saat aku upload saat itu juga, tapi selama energi kalian menarik reading ini, selama reading ini muncul di kalian, berarti energi kalian yang menarik reading ini, berarti energi kalian cocok sama reading ini, gitu ya. Nggak peduli kapan waktunya. Oke, kita mulai aja ke readingnya. Kita mulai overall energinya.
pakai spirit animal reading kita dapat dolphin spirit, this and that are true. Dengan lumba-lumba ini dan itu bisa aja benar. Nah dari sini energi yang aku rasain adalah kayak lumba-lumba. Lumba-lumba kan itu hewan yang kayak penasaran gitu loh, maksudnya yang pengen, rasa ingin taunya tuh tinggi. Jadi dia kayak mungkin coba di lautan ini, coba di lautan itu, dan semuanya tuh dia laluin dengan kayak seneng aja gitu loh, kayak hal-hal baru yang exciting gitu buat si dolphin ini. Kalian tuh juga sama, mungkin kalian kayak nemu banyak hal-hal baru, kayak hobi-hobi baru, atau kayak apa ya namanya, hal-hal baru yang kalian tuh senengin gitu. Dan itu pun juga nggak cuma satu, kalian bisa ngelihat kayak kalian bisa ngambil kesenangan dari hal satu. Misalnya kalian seneng baca, terus habis itu kalian tahu caranya bikin lagu, kalian jadi seneng bikin lagu. Terus kalian tahu caranya masak, kalian jadi seneng masak gitu. Nah itu kalian tuh bisa ngambil kesenangan dari hal-hal itu. Kalian bisa nyesuaiin apa yang lagi kalian lakuin ini, dan kalian benar-benar mensyukuri dan benar-benar menikmati semua hal-hal ini gitu loh. Kayak lumba-lumba, dia kan sebenarnya nafasnya pakai paru-paru ya. Dia butuh oksigen sama kayak manusia, sedangkan oksigen di laut kan sebenarnya nggak gitu banyak. Tapi dia bisa aja tinggal di laut, terus dia bisa kayak ke atas, ke daratan dulu gitu. Jadi kalian tuh bisa nyesuaiin dimanapun kalian hidup gitu loh. Walaupun sebenarnya mungkin defaultnya kalian, kayak naturalnya kalian tuh nggak cocok sama lingkungan kalian, tapi kalian tuh bisa nyocokin sama itu gitu, dan bisa benar-benar secara tulus, genuinely tuh seneng gitu loh sama lingkungan dimana kalian berada. Itu energi kalian sekarang, basically lagi seneng nyoba-nyoba hal baru gitu ya. Sekarang kita ngelihat energi overallnya pakai kartu tarot. By the way, ini kartunya semuanya udah kocokin duluan ya buat ngehemat waktu di videonya juga. Aku takut keburu full. Ini pertama kali bikin video, aku masih kayak pakai memori HP aja gitu. Oke, kita mulai aja yang tarotnya. Yang pertama kita dapat Five of Cups reverse, terus King of Swords reverse, sama Queen of Wands reverse. Dari sini yang bisa aku lihat adalah karena banyaknya hal yang pick interest kalian, maksudnya yang ngeklik di interest kalian, di apa sih namanya, minat kalian tuh sebenarnya punya kayak banyak passion yang di berbagai hal. Kalian tuh punya banyak passion yang kayak, makanya tadi aku bilang kalian ngelakuin ini kalian tuh benar-benar seneng, kalian ngelakuin hal lain kalian benar-benar seneng, ngelakuin hal lain kalian benar-benar seneng, karena kalian tuh banyak passion di dalam diri kalian gitu loh. Dan itu drive kalian, benar-benar pure passion kalian, pengen ngelakuin apa itu yang kalian lakuin, kalian pengen ngelakuin apa itu yang kalian lakuin, dan kalian benar-benar seneng, kalian bisa benar-benar menikmati hal-hal itu gitu. Tapi kalian untuk satu hal yang benar-benar kalian jalanin di hidup ini itu kalian tuh belum tahu, bukan belum tahu sih, mungkin tahu tapi belum yakin gitu loh, karena banyaknya interest kalian ada di dalam diri kalian, dan kalian benar-benar nikmatin semuanya. Jadi kalian untuk satu hal yang benar-benar kalian fokusin itu kalian belum yakin. Maaf ya, by the way, ini kuku aku belum aku benerin. Abain aja, maaf kalau nggak enak dilihatnya. Ya itu buat satu hal yang kalian benar-benar jalanin di hidup kalian itu kalian belum benar-benar tahu. Tapi itu pun juga nggak mengganggu kalian gitu loh. Dari sini juga aku bisa ngeliat, walaupun kalian nggak tahu, ada beberapa hal yang yang aku ngeliat adalah kalau misalnya ini upright, ini ada dua cup, ada 2 cup yang berdiri tegak, tapi ini ada 3 cup yang kayak udah jatuh, udah tumpah kemana-mana gitu. Si orang ini malah sibuk ngeliatin ke cup-cup yang udah tumpah ini, sedangkan dia tuh masih punya 2 sebenarnya yang bisa dia pakai di hidup ini. Nah kalian tuh nggak gitu. Kalian sekarang nggak tahu ya, aku rasain tuh kayak passionnya tinggi aja gitu loh, maksudnya kayak pokoknya kalian seneng aja melakukan itu. Mau sekarang kalian belum nemu fokusnya kalian mau kemana, ya itu urusan nanti gitu. Kalian bakalan tetap ngejalanin dulu, cobain ini cobain itu, kalau ini bener itu juga bener, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti kalian bakalan nemuin satu yang benar-benar kalian fokusin, atau kalian bisa jadi kayak jack of all trades gitu, maksudnya kayak yang bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu, bisa dapat keuntungan dari hal ini, bisa dapat keuntungan dari hal itu, dan itu pun nggak apa-apa gitu loh. Itu hidup kalian, apapun yang kalian rasain,
apapun yang kalian yakinin bener, itu bener. Itu aja, yakin sama diri kalian. Oke. Jadi belum ada keyakinan sampai sekarang, pokoknya kalian nikmatin hidup kalian dulu. Gitu energi overall dari diri kalian. Maaf gue. Sekarang kita masuk ke setiap aspeknya. Jadi ini ada kayak satu kartu oracle ini dari Earth Magic, dia bakalan ngelambangin satu fokus dari setiap aspek dalam hidup kalian. Misalnya ini aspek fisik, terus ini ada satu fokusnya, terus di sini ada dari kartu monologi ini bisa kayak ada kayak petunjuk atau petunjuk buat first step buat fokus ke sini atau apapun itu, atau keterangan lebih lanjut energi dari bulannya, entah kita bisa lihat sambil jalan aja. Terus dari fisik ini ada spring equinox dengan rebirth. Terus ada juga a win-win outcome is forecast. Nah ini jadi dari apapun yang kalian lakuin ini, kalian tuh ngerasa kayak kalian, jadi misalnya kalian mencoba satu hal baru, kalian ngerasa kayak kalian dilahirkan kembali, kayak musim semi di dalam diri kalian, di fisik kalian. Kalian ngerasa tubuh kalian tuh seneng gitu loh melakukan setiap hal baru gitu, dan terus kalian misalnya kalian melakukan hal baru lagi, tubuh kalian pun seneng lagi gitu loh, kayak seneng seneng. Dan apapun yang itu kalian ngerasa kalian selalu untung gitu loh. Apapun yang kalian lakuin, kalian tuh selalu ada di posisi win-win gitu loh. Jadi kalian nggak merasakan adanya kerugian ini, kayak nggak bisa fokus sama satu hal itu. Kayak kalian senang aja, kayak kalian ngerasa cocok sama apapun yang kalian lakuin. Kalian ngerasa kayak wah ini sisi baru yang bisa kita temuin dari diri kita. Terus ngelakuin satu hal baru lagi, wah ini sisi baru lagi yang bisa kita temuin dari diri kita. Dan itu bikin kalian jadi pribadi yang ekspansif, jadi pribadi yang luas, bisa apa aja dan suka apa aja, dan ya berseri-seri aja gitu kalau dilihat energinya secara fisik. Nah terus ini mulai ke aspek mentalnya, kita dapat rainbow dengan blessings, apa ya namanya, pelangi dengan berkat itu intinya. Terus kita dapat juga nothing yet is set in stone. Nah ini kayak tadi aku bilang juga, secara di kalian pun tahu mungkin dengan gaya hidup orang normal di dunia ini, tapi kan ingat kita belum tentu harus normal. Kita masing-masing diri kita sendiri, kita tahu diri kita sendiri, kita tahu hidup kita sendiri, kita jalanin apa yang paling kita bisa di dunia ini. Hidup cuma sekali, dan itu semua terserah kalian. Nah tapi kan ada yang kayak defaultnya orang-orang normal di dunia ini. Kalian tahu sebenarnya gaya hidup kayak gini, energi yang kalian lagi pancarin ini tuh nggak sesuai sama gimana yang orang normal lakuin gitu loh. Kalian nggak tahu di mana kalian pada akhirnya berlabuh gitu. Kalian tahu secara logis bukan ini yang dilakuin sama orang-orang normal, tapi yang indah adalah gimana kalian ngeliat itu, bahkan di pikiran kalian pun kalian nganggap itu semua tuh kayak blessing aja masing-masing gitu loh. Apapun yang kalian alamin, apapun yang kalian rasain saat ini, kalian nggak mikir banyak dari hal-hal itu. Maksudnya kalian tahu kalian harus nemuin satu hal yang kalian fokusin. Bukan harus ya, maksudnya secara normal kalian harusnya menemukan satu hal yang kalian fokusin, tapi kalian menganggap semua hal ini, semua interest kalian ini sebagai blessing gitu. Dan itu pola pikir yang bagus, aku bilang, soalnya nggak semua orang punya kehidupan yang normal itu. Dan normal tuh apa sih sebenarnya, setiap orangnya beda-beda kan. Tuh, ini aku suka banget energinya BTW. Terus untuk yang emosionalnya, kita dapat dragonfly dengan emergence, capung dengan kemunculan gitu, muncul ke permukaan, emergence. Terus kita dapat juga full moon in Sagittarius, look at the bigger picture. Nah lihat dari gambar yang lebih luas. Nah dengan gaya hidup kayak gini, energi emosional kalian pun kalian ngerasa kayak
justru kalian lebih dilihat. Justru dengan adanya gaya hidup kayak gini, dengan energi overall yang kayak gini, emosional kalian pun juga puas karena kalian ngerasa kayak dilihat. Nggak dalam konotasi negatif kayak mau pamer atau gimana, tapi kalian ngerasa kayak dilihat dan kalian ngerasa kayak kalian tuh ya luas aja gitu, kayak energinya si Sagittarius ini. Jadi Sagittarius itu energinya lebih kayak yang coba sini coba sana dan pengen belajar, energi energi pelajar gitu loh. Tapi pelajar dalam arti bukan kayak murid yang cuman disuruh ngafalin, pelajarin satu hal terus disuruh ngafalin satu hal ini, enggak gitu. Tapi kalian tuh senang belajar untuk melakukan hal ini, melakukan hal itu, kayak gitu, memperluas diri kalian. Dan kalian justru ngerasa kepribadian kalian, perasaan kalian tuh muncul dengan semua energi ini gitu loh. Kalian ngerasa benar-benar jadi diri kalian sendiri, dan apa yang kalian ekspresiin itu apa yang kalian rasain sebenarnya gitu. Terus kita punya ini aspek spiritualnya, ada radiance dengan summer solstice, dengan radiance atau pancaran. Terus ada juga your dreams need a practical plan dengan full moon in Taurus. Mimpi kalian butuh rencana yang practical gitu intinya. Nah, dari banyaknya interest ini aku nggak tahu itu beneran kalian lakuin atau kalian cuman kayak rasa keinginan untuk melakukan sesuatu itu. Nah, tapi dari sini yang aku lihat adalah si spirit kalian itu bukan spirit kayak itu, maksudnya ini spirit yang ada di dalam diri kalian, jiwa kalian gitu, entah gimana kita ngomongnya itu. Tapi dalam setiap apa yang kalian coba lakuin itu, yang aku rasa adalah si spirit kalian, jiwa kalian ini rasanya mekar gitu loh, terpancar kayak seakan-akan ada matahari di dalam diri kalian gitu. Jadi kayak kalian benar-benar memancarkan jiwa kalian, benar-benar hidup gitu loh, benar-benar memancarkan kehidupan dari dalam diri kalian, dari dalam jiwa kalian. Tapi si spirit kalian itu pun juga butuh yang namanya apa ya namanya jadi si jiwa kalian itu juga butuh si pancaran itu buat dipancarin juga ke dunia luar gitu loh. Si jiwa kalian ini butuh pancaran itu buat dipancarin juga ke orang-orang di sekitar kalian, misalnya butuh benar-benar ditaruh di dunia luar gitu. Kayak misalnya kalian interest buat masak, buat bikin channel masakan gitu. Nah, si spirit kalian ini pengen kalian tuh benar-benar mulai kayak, misalnya ini kalian baru kayak mulai coba-coba masak atau gimana gitu, masak-masak buat diri kalian sendiri, buat orang-orang di sekitar kalian. Nah, spirit kalian ini benar-benar kalau misalnya emang kalian keinginannya buat bikin channel YouTube masak-masakan itu, si spirit kalian ini benar-benar pengen juga untuk kalian mulai kayak misalnya bikin channel YouTube-nya, ngebangun channel YouTube-nya, atau mulai ngerekam waktu kalian masak, atau pokoknya step by step itu perlu dijalanin juga gitu. Terus ada buat terakhir ini ada juga pesan dari Archangel, pakai oracle dari Archangel ini kita dapat nurture, Archangel Gabriel. Nurture tuh apa ya, mengayomi ya. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Nah, jadi dari yang radiance tadi kita bisa ngelihat kalau inner child kalian tuh bener-bener yang kayak kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu gitu. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau apa yang gimana ya, Archangel nyaranin kita buat apa yang harus kita lakuin sekarang adalah di nurture itu, maksudnya benar-benar dibangun, benar-benar disayang interest itu dipraktekin ke dunia nyata, tapi jangan dengan paksaan, ngerti gak sih? Jadi kayak benar-benar dirawat, kayak benar-benar dipupuk. Kayak misalnya kalian mau nanam bunga, itu benar-benar dipupuk, terus dirawat dari dia masih kecil, disiram terus, dikasih pupuk lagi, dikasih cahaya matahari, kayak gitu, benar-benar dirawat
semua interest itu sampai akhirnya ini bakalan jadi kehidupan buat kalian sendiri yang bisa kalian nikmatin sendiri gitu. Oke, segitu aja yang bisa aku bilang di reading kali ini. Maafin aku lagi kalau misalnya ada yang kata-kata yang gak sesuai atau kurang jelas atau gambarnya pun kurang bagus. Ini aja udah mulai blur lagi. Nah, no goyang-goyang. Ya, gitulah intinya. Pokoknya do what you wanna do. Hidup kita cuma sekali, lakuin apa yang mau kita lakuin. Jangan lupa dirawat semua keinginan-keinginan itu. Oke, kalau misalnya ada yang sesuai, kalau misalnya reading ini sesuai sama kalian, boleh tolong di like, di subscribe channel aku, komen kalau emang kalian mau komen sesuatu, dan di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mungkin. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @dreamerstaran. Nanti aku bakalan taruh linknya di description box. Itu aja. Oke, thank you udah dengerin sampai sekarang. Bye-bye, see you in the next reading. Halo file 4, sampai juga ke file terakhir, ternyata capek juga ya bacain reading kayak gini. Nah, sebelum mulai ke readingnya, aku mau ingetin dulu kalau ini tuh general reading. Jadi, yang dengerin ini belum tentu itu cuman kalian. Jadi kalau ada yang aku omongin ini nggak sesuai sama kalian, nggak cocok sama kalian, kayak nggak juga gitu, kalian biarin lalu aja, kalian ambil aja apa yang cocok buat kalian, dan yang nggak cocok ya berarti itu mungkin buat orang lain atau gimana. Kecuali kalau aku ngelakuin personal reading untuk kalian, nah itu baru mungkin step by step itu buat kalian semua. Terus yang kedua adalah ini timeless reading. Jadi kapanpun kalian nemu ini, walaupun itu nggak pas banget sama yang waktu aku uploadnya, ini gimana ya, ini bakalan tetap berlaku buat kalian. Soalnya kalau sampai video ini muncul di kalian, berarti energi kalian menarik energi dari video aku ini gitu. Oke, sekarang kita mulai aja dari energi overall ya. Kita pakai Spirit Animal Oracle card. Kita dapat Whale Spirit atau ikan paus dengan Trust the Great Mysteries. Percaya aja sama misteri besar yang ada. Nah, jadi ini yang aku rasain pertama adalah mungkin banyak kayak gini nih, kayak misalnya kita lihat ikan paus di laut. Waktu kita lihat dari kejauhan mungkin dia kayak cuman titik kecil gitu aja yang ada di kejauhan yang kita lihat misalnya. Tapi terus kalau misalnya kita udah lihat lebih dekat gitu, misalnya kita berenang lebih lagi, terus kita udah makin dekat sama si ikan paus itu, dia makin besar sampai akhirnya dia jadi kayak udah besar aja gitu di depan kita gitu. Nah, energi yang di kalian tuh kayak gitu juga. Mungkin kayak banyak hal-hal kecil yang sekarang kalian ngeliatnya kayak kecil-kecil gitu. Ini nggak bakal signifikan lah buat hidup kita gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, hal itu akan makin gede, pada akhirnya itu akan jadi mungkin jadi hal yang menentukan hidup kalian mungkin gitu loh. Maksudnya jadi sesuatu hal yang tadinya kalian lihat kecil, mungkin pada akhirnya jadi kayak lebih besar dari, sebenarnya nggak mungkin lebih besar dari diri kita, pada akhirnya itu berpengaruh besar buat diri kita lah seenggaknya. Nah, terus satu lagi juga, si ikan paus ini kalau kita ngeliat dia besar gitu, dan kita juga nggak tahu isi perutnya itu apa kan, karena itu emang besar banget, karena dia emang besar banget, dan kita nggak bisa tahu isi perutnya apa. Mungkin aja ada kehidupan lain di dalam perutnya dia, mungkin aja ada yang kayak sebesar kita itu kehidupan lain di dalam perutnya dia, kayak ada manusia yang masih hidup di dia atau gimana, yang belum kecerna atau udah kecerna, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak bisa nebak apa yang ada di dalam badannya dia gitu loh, karena saking besarnya. Nah, sama kayak hal-hal kecil yang ada di hidup kalian ini, kita nggak tahu dari hal kecil itu di dalamnya ada makna apa aja gitu. Jadi sekecil apapun itu, kita keep aja dulu, jangan kita remehin dulu, kita keep dulu. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu, si hal kecil itu mungkin akan membesar kayak si ikan paus ini kalau kita lihat di laut gitu. Itu energi overall ya. Oh ya, by the way, ini maafin aku ya, kuku aku belum sempat aku benerin, jadi kalau nggak enak dilihat, I'm so sorry.
Nah, terus untuk lanjutnya kita punya tarot. Ini udah aku kocokin duluan buat ngehemat waktu aja karena aku masih pakai memori HP, jadi nggak sempat banyak. Tapi ini aku juga belum lihat, jadi kita lihat bareng-bareng aja ya. Pertama kita dapat Ten of Wands reverse, terus kita dapat King of Swords upright, sama terakhir kita dapat Ten of Cups reverse juga. Nah, energi dari tarot ini yang aku rasain adalah kita yakin sama satu tujuan kita yakin gimana cara buat sampai ke satu tujuan itu. Kita pengen kebahagiaan, siapa yang nggak pengen? Kita pengen punya kebahagiaan kayak gini kan, dream world gitu, pelangi, ngelihat tumbuh dewasa sama pasangan yang penuh cinta ini. Jadi cups itu ngelambangin emosi ya, biasanya lebih banyak ngelambangin kayak cinta gitu. Nah, terus kayak ngelihat anak-anak lagi main gini penuh kebahagiaan, siapa yang nggak kepengen kayak gini. Nah, yang aku rasain adalah kita tuh tahu gimana caranya sampai ke sana, tapi kita nggak tahu gimana cara dipraktekinnya gitu loh. Dan karena banyaknya gimana ya, jadi itu yang tadi aku bilang, kita tahu step by stepnya secara teoritis tuh kayak gimana, tapi kita nggak tahu gimana cara praktekinnya gimana gitu loh. Karena mungkin terlalu banyak hal-hal kecil ini yang kita anggapnya nggak penting, karena secara teori mungkin emang itu nggak penting gitu loh. Cuman kalau misalnya kita udah lihat secara garis besar ya, kalau kita udah ngelihat dari sudut pandang yang lebih jauh, kalau kita udah ngejauhin si ikan paus ini, mungkin itu bakalan, kalau kalian rangkai satu-satu, si ikan paus ini bakalan jadi kayak sekumpulan ikan paus yang kalau kita deketin lagi itu jadi besar banget, jadi sekumpulan apa ya, satu scenery sendiri gitu loh. Nah, jadi itu yang tadi, hal-hal kecil itu nih, kita tuh kayak punya gini, ini misalnya satu passion, ini satu dorongan untuk melakukan sesuatu, ini dorongan lain untuk melakukan hal lain, ini dorongan untuk melakukan hal lain. Kita punya satu ini, kita nggak tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritasnya itu, sampai akhirnya semuanya kita ambil secara bersamaan dan kita pakul kayak gini gitu loh. Dan akhirnya itu malah jadi beban buat diri kita sendiri gitu, karena banyaknya hal kecil yang kita nggak tahu mana yang signifikan, mana yang apa gitu, karena kita nggak tahu maknanya apa dari setiap hal kecil itu gitu. Itu energi overallnya. Tapi kalian tahu tujuan kalian tahu secara teori harus apa, tapi secara prakteknya itu yang susah, karena terlalu banyak hal kecil yang harus disusun jadi satu gambaran besar. Dan itu nggak apa-apa, itu namanya tahap kehidupan. Semua orang pernah melalui titik itu gitu loh, jadi ikutin aja dulu. Nah, ini ada, jadi ini kan ada dari setiap aspeknya. Kartu yang oracle card yang art magic ini akan ada satu fokus, misalnya satu fokus energi kalian, misalnya di aspek fisik kalian lebih kemana gitu. Terus di sini monologi kartu ini mungkin ada kayak saran gitu, atau first step, petunjuk lain gitu, petunjuk hal kecil yang bisa dilakuin untuk bisa lebih fokus sama satu hal ini. Atau mungkin ada energinya ini ngasih keterangan lebih lanjut soal energi yang ada di sini gitu. Kita mulai dari fisiknya, kita dapat dance dengan celebration. Kita dapat, oh iya, ini dance maksudnya dansa, tarian ya, tarian dengan perayaan. Terus kita dapat void of course moon, kekosongan. Nothing will come of this situation. Maaf, blur banget. Lalala. Bentar ya. Nah, udah dilanjut lagi. Malah tadi sempat blur gitu kameranya, nggak tahu kenapa. Nothing will come. Blur lagi. Oke. Nothing, nih mungkin ini contohnya. Mungkin kalau kita lihat dari dekat itu bakalan jadi terlalu besar, tapi kalau kita lihat dari jauh
kita nggak bakalan ngeliat apa-apa, kayak itu nggak signifikan. Tapi kalau kita pasin ke jarak yang oke-nya, mungkin itu baru bisa kita baca apa artinya. Kayak tadi si whale spirit ini, nggak ada yang bisa kita dapetin lagi dari situasi ini. Nah, jadi dari kebingungan kalian itu, dari beban fisik kalian itu yang aku dapat adalah ini, nggak ada lagi yang kita bisa dapetin dari kebimbangan itu. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang adalah, karena banyaknya hal-hal kecil itu, kita rayain aja hal-hal kecil itu, kita anggap itu sesuatu yang bisa kita senangi, kita nikmati aja, dansa aja, maksudnya dansa kita menari-nari aja seiring berjalannya waktu, kayak seakan-akan semua hal-hal kecil itu signifikan aja buat kita, kayak semua hal kecil itu menyenangkan aja. Mungkin itu yang bisa kita lakuin buat sekarang, karena emang sekarang yang aku sense adalah kita di tahap kayak gitu. Semuanya tuh kayak belum make sense aja, kayak terlalu banyak hal-hal kecil yang pada akhirnya nggak make sense. Bukan nggak make sense sih, kurang bisa masuk ke akal logis kita gitu loh. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang adalah secara fisik ya dinikmatin aja setiap hal-hal kecil itu. Mungkin seiring berjalannya waktu makin kelihatan maksudnya apa nih si hal kecil ini, maksudnya apa nih kita ngalamin satu hal kecil ini, maksudnya apa nih kita dapat satu hal kecil ini gitu. Untuk mental kita dapat meadow atau padang rumput dengan vulnerability tuh apa ya, lebih kayak berserah gitu nggak sih, maksudnya kayak terbuka dan berserah gitu. mungkin lebih jelasnya bisa kalian Google Translate aja. Soalnya lo nggak tahu kata tepatnya di bahasa Indonesia apa, soalnya kayak vulnerability kayak nggak berdaya, tapi kan konotasinya kayak negatif, tapi itu nggak negatif sama sekali. Oke. Terus kita dapat juga first quarter moon, seperempat bulan dengan your commitment is being tested. Komitmen kalian sedang dites, sedang diuji. Nah, jadi karena kita banyaknya hal-hal kecil tadi yang kita belum bisa make sense maksudnya apa. Dari sini kita bisa rasain kalau hal terbaik mungkin yang bisa kita lakuin, tapi nggak tahu ini kan yang terbaik buat kalian, cuman kalian yang tahu. Tapi buka aja pikiran kita sama semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang kalian terima. Jadi kalian buka aja pikiran kalian, jangan langsung ngejudge kayak misalnya ini hal kecil ini nggak akan berpengaruh banyak sama kehidupan kita nantinya. Jangan kayak gitu, kita terbuka aja kayak padang rumput yang terbuka gitu, mau siapapun yang masuk ya masuk aja gitu loh. Tapi kalau misalnya pun itu nanti bakalan keluar lagi, orang itu bakalan keluar lagi, ya keluar lagi aja gitu loh. Jadi kayak terbuka aja, mau ada ide masuk atau ide keluar, dibiarin aja dulu, kita terbuka aja dulu, kita nikmatin apa yang ada di padang rumput kita itu, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di otak kita, apa yang kita simpan di otak kita, kayak gitu. Your commitment is being tested. Nah, mungkin juga ini kayak komitmen kalian untuk mencapai ke satu tujuan itu dites dengan banyaknya si hal-hal kecil ini gitu loh. Maksudnya jadi kayak nih, misalnya kalian pengen satu hal nih, kalian pengen apel gitu misalnya. Nah, terus kayak banyak tawaran-tawaran lain nih, kayak kalau jeruk mau nggak, kalau ini mau nggak, kalau pir mau nggak gitu. Tapi kan kalian bisa aja mikir kayak mungkin aja kalau jeruk itu bakalan lebih enak gitu loh. Entah ini kalian dites untuk ini kalian beneran pengen si apel ini atau enggak sih, kalian bener-bener pengen satu tujuan ini atau enggak, atau kalau misalnya ada satu hal yang ternyata lebih itu lagi, itu bisa masuk pertimbangan kayak gitu loh. Cuman ya hal-hal kecil itu mungkin sekarang belum signifikan buat kalian, tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian bisa lihat sendiri, bisa lihat dengan lebih jelas. Kayak tadi fokus tadi. Sekarang ke aspek emosionalnya, kita dapat lotus flower dengan unfoldment, bunga teratai dengan pembukaan. Kok aneh di bahasa Indonesia, tapi ya itu. Terus kita dapat
New Moon in Cancer, you and your loved ones are safe. Kalian dan hal-hal yang kalian sayangi selalu aman. Nah, jadi ini yang tadi, dengan banyaknya hal-hal kecil yang kalian gak tahu signifikansinya itu, mungkin lambat laun, sekarang gimana ya, sekarang mungkin kalian kayak terlalu banyak emosi kalian pun juga kalian bingung, kalian lebih ngerasa serak kemana, kalian lebih enak sama yang gimana, terus atau mungkin kalian juga takut kalau misalnya kalian ngelihat sesuatu yang baru, kalian dianggap nggak konsisten sama tujuan awal kalian. Jangan kayak gitu, kalian tunggu aja, nanti dia bakalan gini, emosi kalian saat ini kalian nurture dulu aja. Nurture tuh apa ya, kayak disayang gitu loh di Ayomi, kayak energinya si Cancer ini. Jadi Cancer itu energinya lebih kayak disayang, terima apa adanya dulu, lihat apa yang kita nggak bisa lihat dari intuisi kita, kayak gitu-gitu. Jadi si Cancer ini balik lagi diulang lagi, jadi Cancer ini energinya lebih kayak yang meminta kalian buat kayak sayang-sayang aja dulu emosi kalian, kayak nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ada di tahap ini dulu, nggak apa-apa buat sekarang nggak tahu dulu, emang sekarang ini masih ketutup tuh, lihat tuh bulan itu masih ketutup, masih belum kelihatan gitu loh, tapi nanti pelan-pelan kan, ini bulan kan ada siklus ya, dia akan terus berjalan tuh, lihat tuh, dari yang tadinya ini ketutup sepenuhnya gitu, dia bakalan kebuka pelan-pelan gitu. Nah kalian tuh masih yang ketutup gini, jadi tunggu aja waktunya, nanti dia akan kebuka pelan-pelan kayak si bunga teratai ini, dia akan kebuka pelan-pelan sampai kalian nemu keindahannya sendiri dari masing-masing hal-hal kecil itu, dan kalian bisa lebih mempertimbangkan lagi apa kalian benar-benar masih terpaku sama satu tujuan kalian itu, atau nanti si hal-hal kecil ini bakalan ternyata lebih indah, kan kita nggak ada yang tahu itu. Jadi kalian sayangin aja dulu, mimpi kalian aman, tujuan kalian aman, walaupun kalian ngeliat-ngeliat walaupun kalian lihat-lihat hal-hal lain, apa yang emang buat kalian akan tetap jadi buat kalian, kalau emang kita kalau emang kita ditakdirkan buat hal itu gitu. Dan itu akan selalu jadi yang terbaik buat kalian, apapun yang ditakdirkan buat kalian akan jadi hal yang terbaik buat kalian. Bukan berarti kita nggak bisa ngubah takdir kita ya, aku nggak ngomong kayak gitu. Kita nggak pernah tahu itunya gimana, kita nggak pernah tahu cara kerjanya gimana, tapi pokoknya ikutin aja, apapun yang kalian lakuin itu nggak mungkin salah, apapun yang kalian pikirin itu nggak mungkin salah gitu. Salah, maksudnya apapun yang kita pertimbangin itu nggak mungkin salah, dan apapun yang pada akhirnya kita pilih juga nggak mungkin salah, pasti itu yang terbaik buat kita. Apapun itu pelajaran, apapun yang bisa kita ambil, atau berkah apapun yang bisa kita ambil dari situ, itu nggak mungkin salah buat kita gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mempertimbangkan sesuatu. Sekarang aspek spiritualnya dengan Milky Way atau Bima Sakti, dengan perspektif, sudut pandang. Terus ini juga ada mutable moon dengan nothing is yet set in stone, gak ada yang udah pasti sekarang. Nah sama kayak yang itu tadi, roh kalian jiwa kalian sekarang meminta kalian buat lebih ini, yang tadi soal kayak fokus itu, menyesuaikan fokus kalian. Kalian coba lihat dari sudut pandang yang jauh, kalian coba lihat dari sudut pandang yang dekat, makin dekat kalian lihat yang paling jelasnya itu di mana, si hal-hal kecil itu tadi. Nanti kalian akan lihat dengan jelas apa maksudnya dari hal-hal kecil itu gitu. Buat sekarang nggak ada yang udah pasti, walaupun kalian udah tahu pasti nih tujuan kalian, tapi buat kedepannya kan kita nggak tahu apa yang bakalan kita alami, pikiran kita bakalan berubah jadi kayak apa. Soalnya kan namanya manusia, namanya dunia itu kan pasti berubah, perubahan itu pasti ada, perubahan itu natural, kita ada di alam semesta ini, dan bukan berarti kita pelin-pelan dengan kita berubah. Jadi itu coba aja lihat dulu semuanya, lihat dari sudut pandang yang pas, dari fokus yang pas, nanti kita akan dapat pemandangan, dapat penglihatan yang sesuai buat hal-hal kecil itu gitu. Terus buat terakhir ini ada kayak pesan dari Oracle Card Archangel, mungkin bisa kita pertimbangin atau gimana. Beloved one, yang tersayang. Kan gak fokus lagi. Nah kalau gini kan nih, kalau kita lihat dari satu sisi, kalau yang emang kita udah ngelihat
pas. Mungkin emang susah buat nyarinya, kita harus coba dari segala sisi, ya kan kayak gini. Tapi kalau misalnya kita udah nemu yang pas, tapi kok ini nggak pas-pas, oh ini nih, ini lumayan. Nah ini, I am helping you with your spiritual soulmate relationship dari Archangel Samuel. Aku menolongmu dengan koneksi soulmate spiritualmu. Nah, mungkin kalian yang ini, aku nggak tahu kalian percaya sama soulmate atau enggak, jadi berubah fokus lagi. Aku nggak tahu kalian percaya sama soulmate atau enggak, tapi mungkin ada dua atau lebih kemungkinan. Yang pertama mungkin si jiwanya soulmate kamu, energinya soulmate kalian mungkin akan ngebantu kalian buat memutuskan itu, buat ngelihat lebih jauh atau ngelihat lebih dekat, pokoknya ngelihat dalam titik yang tepat segala hal ini yang kalian bingungin saat ini. Atau dengan kalian ketemu sama si soulmate kalian ini, kalian bisa ngelihat lebih jauh. Dengan hubungan kalian dengan soulmate ini, kalian bisa ngelihat lebih pas segala sesuatu yang ada di hidup kalian. Mungkin dia akan ngebuka pikiran kalian atau ngebuka insight kalian, entah apapun itu. Pokoknya yang aku rasain adalah soulmate kalian akan ngebantu proses kalian dalam memahami segala sesuatu yang ada di hidup kalian. Tuh, ditunggu aja tanggal mainnya. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Maafin aku kalau misalnya ada kata-kata yang gak pantas atau gimana yang gak sesuai sama yang kalian harapin. Kalau misalnya emang sesuai, boleh di like videonya atau di subscribe channel aku, dan di komen kalau emang kalian mau komen sesuatu, kalian mau diskusi atau apa, gak apa-apa, komennya selalu terbuka. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, nanti aku kasih linknya di description box. Biasa aku kayak post pick a card reading kayak gini juga, tapi lebih singkat atau kayak info-info yang gak banyak orang tahu gitu. Oke, makasih udah dengerin sampai saat ini. See you in the next reading. Dadah.